Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Level Kuantisasi terhadap SNR pada Sistem PCM untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Teknik Pengkodean dengan dosen pengampu Ibu Nihayatus Saadah. Anggota kelompok 12 yang pertama yaitu Nauranila, kemudian ada Fania Faustina, lalu Novita Cita Dewi, Wafarizal Ansari, dan Angelita Yosi Lolitasya, yaitu saya sendiri. Tujuan dari proyek ini pertama yaitu untuk menganalisis hubungan antara jumlah level kuantisasi 4, 8, dan 16 bit terhadap nilai sinyal to noise ratio atau SNR pada sistem Pulse Code Modulation PCM. Yang kedua, yaitu membandingkan kualitas sinyal hasil kuantisasi dengan berbagai jumlah bit. Yang ketiga, mengidentifikasi trade-off antara kualitas sinyal dan kebutuhan bitrate. Yang keempat, membuktikan secara praktis teori bahwa semakin besar jumlah level kuantisasi, maka SNR akan meningkat sehingga kualitas sinyal digital semakin baik. Kemudian, untuk rumusan masalah yang akan kami jawab, yaitu pertama, bagaimana proses kerja PCM dalam mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang kedua, bagaimana perbedaan nilai SNR yang dihasilkan untuk masing-masing jumlah bit kuantisasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah bit kuantisasi antara 4, 8, dan 16 terhadap noise kuantisasi. Yang keempat, seberapa besar peningkatan kualitas sinyal jika jumlah bit dinaikkan. Yang terakhir yaitu bagaimana hubungan hasil simulasi dengan teori dasar PCM. Kemudian untuk teori dasar PCM sendiri, yaitu Pulse Code Modulation, adalah sebuah metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui 3 proses utama. PCM sendiri digunakan di hampir semua sistem telekomunikasi yang mencangkup audio dan perangkat digital modern karena membuat sinyal lebih tahan noise dan mudah diproses oleh komputer. Untuk tahapan PCM sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu sampling, mengambil nilai amplitudo sinyal analog pada interval waktu tertentu. Kemudian ada quantization, yaitu mengubah nilai sampel menjadi angka diskrit. Yang terakhir yaitu encoding, merubah nilai kuantisasi menjadi kode biner. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuantisasi. Kuantisasi adalah proses mengubah nilai amplitudo sampel yang masih kontinu menjadi nilai diskrit yang sudah ditentukan levelnya. Proses ini otomatis menimbulkan error karena adanya pembulatan. Poin kuantisasi yaitu menggunakan n bit dengan level kuantisasi sama dengan 2 pangkat n. Lalu ada yang namanya step size, yaitu jarak antar level. Semakin kecil step size, maka semakin kecil noise dan semakin akurat sinyalnya. Jika bitnya lebih sedikit, maka pembulatannya semakin kasar dan juga kualitasnya semakin rendah. Berikutnya ada quantization noise. Quantization noise adalah selisih antara nilai sinyal asli dan sinyal setelah dibulatkan ke level tertentu. Noise ini muncul selalu dan tidak bisa dihindari, hanya bisa dikurangi. Nah, noise kuantisasi ini juga berasal dari proses pembulatan amplitudo. Semakin besar bit, maka step size-nya akan semakin kecil, sehingga noise-nya juga semakin kecil dan sinyal menjadi lebih bersih. Lalu ada SNR PCM. Signal to noise ratio atau SNR mengukur seberapa besar sinyal dibanding nilai kuantisasi. Nah, untuk rumusnya ada di SNR dengan satuan dB sama dengan 6.002N ditambah 1.76. Setiap naik 1 bit, kualitas naik sekitar 6 dB. Nah, untuk 4 bit nilainya sekitar 25 dB, 8 bit sekitar 50 dB, dan 16 bit mendekati kualitas audio CD. Nah, berikut merupakan pengaruh jumlah level kuantisasi terhadap kualitas sinyal. Seperti yang kita ketahui, jumlah bit menentukan seberapa halus sinyal direpresentasikan. Jika bitnya kecil, atau berjumlah 4 bit,
maka step size-nya besar, noise-nya tinggi, sinyal tampak kasar dan patah-patah. Jika bitnya sedang atau senilai 8 bit, maka step size lebih kecil, noise lumayan rendah, dan bentuk sinyal lebih mirip aslinya. Lalu jika bitnya besar atau 16 bit, step size sangat kecil, noise hampir tidak terdengar, dan sinyal sangat mendekati analog. Kemudian pada hasil percobaan akan dijelaskan oleh saya, yaitu Vania. Pada gambar diperlihatkan perbandingan antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi menggunakan resolusi 4 bit. Secara visual terlihat bahwa sinyal kuantisasi atau garis pada orange masih mengikuti bentuk dasar sinyal asli atau garis biru. Namun mulai tampak adanya ketidaktepatan pada beberapa titik amplitudo. Hal ini terjadi karena pada kuantisasi 4 bit hanya tersedia 16 level amplitudo, sehingga nilai sinyal harus dibulatkan ke level terdekat. Efeknya adalah muncul distorsi kuantisasi yang terlihat seperti perbedaan kecil antara kedua sinyal, terutama pada puncak dan lembah gelombang. Distorsi ini menunjukkan bahwa kuantisasi dengan bit rendah menghasilkan representasi sinyal yang kurang halus dan menyebabkan SNR menjadi lebih rendah dibandingkan dengan resolusi bit yang lebih tinggi. Kemudian pada grafik error, kuantisasi untuk resolusi 4 bit terlihat bahwa nilai error berada pada rentang sekitar minus 0,05 hingga plus 0,05. Pola error menunjukkan bentuk berulang yang mengikuti bentuk dasar sinyal sinus, menandakan bahwa error yang muncul merupakan kuantisasi noise akibat proses pembulatan nilai sinyal ke level kuantisasi terdekat. Karena kuantisasi 4 bit hanya menyediakan 16 level amplitudo, jarak antar level atau step size-nya menjadi cukup besar, sehingga selisih antara sinyal asli dan sinyal kuantisasi juga menjadi besar. Inilah yang menyebabkan error kuantisasi tampak berfluktuasi cukup tajam. Besarnya error ini kemudian berkontribusi langsung terhadap rendahnya nilai SNR pada kuantisasi 4 bit dibandingkan kuantisasi dengan jumlah bit yang lebih tinggi. Kemudian pada grafik terlihat bahwa sinyal hasil kuantisasi 8 bit hampir sama dengan sinyal aslinya karena resolusi kuantisasi yang cukup tinggi, yaitu 256 level. Dengan banyaknya level tersebut, selisih antara amplitudo asli dan nilai terdekat pada kuantisasi menjadi sangat kecil, sehingga distorsi kuantisasi hampir tidak tampak pada grafik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah bit kuantisasi, semakin tinggi akurasi representasi sinyal digital terhadap sinyal analog aslinya, dan semakin kecil pula error kuantisasinya. Pada grafik ini menunjukkan bentuk sinyal error yang berosilasi secara periodik di sekitar 0, yang merupakan ciri khas error kuantisasi pada proses sampling dan pembulatan sinyal analog menjadi 8 bit. Rentang error sangat kecil menandakan bahwa resolusi 8 bit masih mampu mempresentasikan sinyal dengan cukup baik, meskipun tetap muncul penyimpangan akibat pembulatan ke level kuantisasi terdekat. Pola berulang pada grafik menunjukkan bahwa error kuantisasi tidak acak, tetapi mengikuti bentuk sinyal asli karena sinyal bersifat sinusoidal dan kuantisasi bersifat deterministik. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa semakin rendah jumlah bit, semakin besar error yang muncul, tetapi masih dalam batas kecil dan terkontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari perbandingan sinyal 16 bit. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa sinyal hasil kuantitas 16 bit hampir identik dengan sinyal asli. Kedua kurva saling menumpuk sehingga perbedaan visual hampir tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa dengan resolusi 16 bit, level kuantitasi sangat rapat sehingga error kuantitasi menjadi sangat kecil. Pada bit depth tinggi seperti 16 bit, sinyal hasil digitalisasi mampu mempresentasikan bentuk gelombang sinus dengan sangat akurat, sehingga distorsi kualitasi hampir tidak terasa.
Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah bit secara signifikan meningkatkan kualitas representasi sinyal digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari error kuantisasi untuk 16 bit. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa nilai error kuantisasi sangat kecil, hanya berada pada order 10⁻⁵. Jauh lebih kecil dibandingkan kuantisasi 8 bit. Hal ini terjadi karena pada 16 bit jumlah level kuantisasi sangat banyak, sehingga perbedaan antara sinyal asli dan sinyal yang dibulatkan menjadi sangat kecil. Pola error masih terlihat berosilasi mengikuti bentuk sinyal asli, namun amplitudonya sangat rendah dan tidak menimbulkan distorsi yang berarti. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kuantisasi 16 bit memberikan akurasi representasi sinyal digital yang sangat tinggi, dengan noise kuantisasi yang hampir tidak signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh jumlah bit terhadap SNR atau simulasinya, yang dimana grafik menunjukkan bahwa SNR meningkat secara signifikan ketika jumlah bit kuantisasi ditambah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa SNR kuantisasi naik sekitar 6 dB untuk setiap penambahan 1 bit. Pada 4 bit, SNR berada pada kisaran sekitar 29 dB. Pada 8 bit, peningkatan sekitar 51 dB, dan pada 16 bit menonjol sangat tinggi hingga mendekati 98 dB. Tren ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resolusi kuantisasi, semakin kecil noise yang ditimbulkan oleh proses kuantisasi, sehingga kualitas sinyal digital semakin baik. Grafik ini menegaskan bahwa jumlah bit merupakan faktor kunci dalam menentukan fidelitas sinyal hasil digitalisasi. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai hasil dari perbandingan SNR simulasi dan teori. Grafik ini memperlihatkan bahwa nilai SNR baik secara simulasi maupun teoritis meningkat seiring bertambahnya jumlah bit kuantisasi, di mana hasil simulasi sangat mendekati nilai teoritis sehingga menunjukkan proses kuantisasi pada simulasi berjalan sesuai teori. Peningkatan yang hampir linear pada kedua kurva menegaskan bahwa semakin tinggi resolusi bit, semakin kecil error kuantisasi sehingga SNR menjadi lebih baik. Dan pada 16 bit, keduanya mencapai nilai tertinggi, mendekati 98 dB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan signal-to-noise ratio. Berdasarkan hasil simulasi pada sistem PCM, terlihat bahwa semakin besar jumlah bit kuantisasi yang digunakan, maka nilai signal-to-noise ratio-nya semakin meningkat. Pada kuantisasi 4 bit, diperoleh nilai signal-to-noise ratio sekitar 28 desibel. Kemudian naik signifikan pada 8 bit menjadi 51 desibel, dan mencapai nilai sangat tinggi pada 16 bit sebesar 98,637 desibel. Tren ini sesuai dengan teori bahwa signal to noise ratio meningkat linear terhadap jumlah bit, ditunjukkan oleh nilai teoritis yang turut naik dari 25,84 desibel, 49,92 desibel hingga 98 desibel. Selisih antara hasil simulasi dan teori sangat kecil, sehingga membuktikan bahwa model PCM yang dibuat telah bekerja dengan benar. Secara keseluruhan, eksperimen ini mengonfirmasi bahwa semakin tinggi resolusi kuantisasi, maka semakin kecil error kuantisasi yang muncul, sehingga kualitas sinyal hasil rekonstruksi menjadi lebih baik. Selanjutnya, analisa berdasarkan hasil simulasi menggunakan metode yang diberikan. Hubungan antara jumlah bit kuantisasi dan nilai signal to noise ratio terlihat sangat konsisten dengan teori dasar kuantisasi pada sistem PCM. Pada proses kuantisasi, semakin besar jumlah bit yang digunakan, maka semakin banyak level diskrit yang tersedia untuk mempresentasikan sinyal analog.
Hal ini menyebabkan ukuran langkah kuantisasi menjadi semakin kecil, sehingga error kuantisasi ikut menurun. Dalam kode, error dihitung sebagai selisih antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi, dan signal to noise ratio simulasi dihitung dari rasio energi sinyal terhadap energi error. Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk 4 bit signal to noise ratio berada di kisaran 29 desibel. Untuk 8 bit sekitar kurang lebih 51 desibel, dan untuk 16 bit mencapai hampir 100 desibel. Nilai ini sangat dekat dengan signal to noise ratio teoritis, yaitu 6,02 N ditambah 1,76 desibel. Kesesuaian ini mengindikasikan bahwa sistem bekerja ideal tanpa adanya noise tambahan selain noise kuantisasi yang memang dihitung oleh program. Dengan demikian, grafik yang dihasilkan menunjukkan pola linear kenaikan signal to noise ratio sekitar 6 desibel setiap penambahan 1 bit. Sesuai teori kuantisasi uniform untuk sinyal sinus full scale. Selain itu, plot sinyal hasil kuantisasi menunjukkan bahwa pada jumlah bit kecil, bentuk sinyal tampak sangat besar karena tingkat diskritisasi yang rendah. Namun saat jumlah bit meningkat menjadi 8 dan 16 bit, sinyal kuantisasi menjadi semakin halus dan mendekati bentuk sinyal asli. Plot error kuantisasi juga memperlihatkan bahwa amplitude error jauh lebih besar pada 4 bit dibanding 8 bit, dan hampir tidak terlihat ketika menggunakan 16 bit. Hal ini semakin memperkuat bahwa peningkatan jumlah bit secara langsung menurunkan kesalahan kuantisasi sehingga meningkatkan kualitas sinyal hasil rekonstruksi. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil simulasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah bit kuantisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai signal to noise ratio pada sistem PCM. Semakin besar jumlah bit yang digunakan, semakin tinggi nilai signal to noise ratio yang diperoleh, dengan kenaikan sekitar 6 desibel setiap penambahan 1 bit. Dengan demikian, kuantisasi 4 bit menghasilkan signal to noise ratio rendah dan kualitas sinyal yang buruk. 8 bit memberikan kualitas yang cukup baik, sedangkan 16 bit menghasilkan signal to noise ratio yang sangat tinggi sehingga sinyal digital yang diperoleh hampir sama dengan sinyal asli. Praktikum ini menegaskan pentingnya pemilihan jumlah bit yang tepat dalam aplikasi komunikasi dan audio digital agar diperoleh kualitas sinyal yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.